Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunbata sebagai host atau moderator pada video kali ini. Terima kasih juga untuk Bapak dosen. Saya sebut dengan hormat namanya Bapak Saifullah SPD MPD yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami. Kami juga akan membawakan materi tentang konstitusi kebijakan pemerintah. Baik, langsung saja. Berikut adalah penjelasan dari pemateri. Terima kasih. Baiklah, untuk materi pertama yaitu kebijakan impor beras dan ketahanan pangan Indonesia. Kebijakan impor beras Indonesia adalah langkah pemerintah untuk memastikan pasokan beras yang cukup di dalam negeri. Kebijakan ini mencakup dukungan kepada petani lokal, diversifikasi produksi pangan, penentuan kebijakan impor yang bijaksana, penyuluhan kepada panitia, dan perencanaan respon terhadap krisis pangan. Tujuannya adalah menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan harga beras yang wajar bagi masyarakat. Terima kasih. Oke, baiklah, tanggapan saya mengenai impor beras dan ketahanan pangan di Indonesia, yaitu dapat kita lihat antara petani dengan pemerintah menjadi pro dan kontra, karena dilihat dari statement para petani yang membuat mereka merasa keberatan, yang dimana mereka menyebutnya sebagai pengkhianatan untuk para petani di Indonesia. Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa rencana impor beras itu merupakan bagian dari strategi pemerintah agar tidak didikte oleh spekulan dan pedagang. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog menyatakan rencana impor beras belum tentu dilaksanakan karena masih akan menjadi prioritas serapan beras di dalam negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Francisca. Di sini saya akan memaparkan mengenai tanggapan dari kelompok kami dengan kasus lem Aibon dengan anggaran 80 miliar disebut pengamat seperti terciduk oleh publik. Adapun tanggapan dari kelompok kami yaitu kasus lem Aibon dengan anggaran 82 miliar rupiah membuat banyak orang khawatir. Pengamat, yaitu para pakar yang memperhatikan hal ini, menyebut kasus ini seperti ketahuan dan masyarakat umum. Artinya, banyak orang tahu tentang kasus ini dan merasa prihatin. Mereka khawatir karena anggaran sebesar itu seharusnya digunakan dengan baik untuk kepentingan publik. Dan ketika ada ketidakjelasan, orang-orang menjadi curiga dan bertanya-tanya tentang bagaimana uang tersebut sebenarnya digunakan. Kesimpulannya, kasus ini mencerminkan keprihatinan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan uang publik. Sekian penjelasan dari saya. Seperti yang kita tahu, kasus tentang lem Aibon dengan anggaran 82 miliar disebut pengamat seperti terciduk oleh publik. Sosok pembuat anggaran lem Aibon yaitu Sudarman, Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Jakarta Barat di wilayah 1, menurutnya ia tak salah memasukkan data ataupun tidak dalam tekanan seseorang atau juga tidak dalam iseng memilih item tersebut. Anies Baswedan mengatakan polemik terkait perencanaan APBD tahun 2020 terjadi karena sistem penganggaran elektronik yang menurutnya kurang cerdas. Anggota DPRD dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia mengkritik sejumlah komponen pada rancangan yang dinilainya ganjil. Dan menurut tanggapan kami terhadap kasus ini sangatlah ganjil karena anggaran tidak sesuai dengan item yang sudah dipilih, yaitu lem Aibon yang hanya berupa lem kertas memiliki anggaran senilai 82 miliar sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan publik. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira. Saya sebagai pemateri yang ketiga. Langsung saja. Suasana layanan BPJS Kesehatan usai Jokowi naikkan iuran 100%. Setelah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% oleh Jokowi, ada beberapa perubahan yang terjadi. Ya, di sini ada 4 perubahan. Yang pertama, perbaikan layanan kesehatan. Di sini juga meningkatkan fasilitas medis dan peralatan. Waktu tunggu pasien menjadi lebih singkat, lebih banyak dokter dan tenaga medis. Dan yang kedua, cakupan dan akses yang lebih baik. Di sini ada lebih banyak prosedur medis dan penyakit yang dicakup. Dan yang ketiga, respon masyarakat. Adapun respon masyarakat, ada beberapa protes awal terhadap kenaikan iuran, dan namun jika masyarakat merasakan perbaikan layanan, pandangan mereka bisa berubah. Dan yang keempat, yang terakhir, menuju sistem kesehatan yang lebih baik. Dengan pendanaan lebih besar, BPJS Kesehatan dapat membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan. Dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan finansial untuk layanan kesehatan yang meningkat. Yaitulah beberapa perubahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, respon masyarakat terhadap kebijakan ini bisa bervariasi. Beberapa orang mungkin mendukungnya karena perbaikan layanan, sementara yang lain mungkin merasa kesulitan dengan biaya yang meningkat. Terima kasih dan sekian. Menurut saya, ini dapat menimbulkan pro dan kontra. Di sisi yang pro, beranggapan dapat meningkatkan kinerja dan pembaruan infrastruktur. Dan di sisi yang lain, terlalu memberatkan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan yang tak begitu tinggi. Contohnya seperti buruh yang memiliki penghasilan yang tak begitu tinggi. Dikarenakan itu, kenaikan iuran BPJS sebesar 100% akan mendapat banyak penolakan dari masyarakat, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. Sekiranya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Sunbatas sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.